Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipta Sukmawardana, NPM 22411177 dari kelas manajemen 22B Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah studi kelayakan bisnis tentang aspek manajemen dan organisasi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Slide yang pertama yaitu studi kelayakan bisnis, aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi adalah elemen kunci dalam studi kelayakan bisnis. Bagian ini mengevaluasi struktur organisasi, kualifikasi tim manajemen, dan proses operasional yang akan diterapkan untuk memastikan keberhasilan bisnis. Slide yang kedua, struktur organisasi dan peran. Yang pertama, struktur organisasi yaitu struktur yang jelas dan efisien yang memastikan koordinasi yang baik dan alur informasi yang lancar. Seterusnya, deskripsi peran. Pendefinisian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim akan meningkatkan efektivitas kerja. Seterusnya, pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang terstruktur akan memastikan keputusan yang tepat dan tepat waktu. Slide yang ketiga, tim manajemen dan kualifikasi. Yang pertama, latar belakang manajerial. Pengalaman tim manajemen dalam mengelola bisnis serupa akan menjadi kekuatan kompetitif. Yang kedua, keahlian teknis, keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi bisnis. Yang ketiga, kompetensi kepemimpinan. Kemampuan memimpin dan memotivasi tim akan mendorong kinerja yang unggul. Slide yang keempat, proses dan prosedur operasional. Yang pertama, ada perencanaan, proses pengembangan rencana operasional yang komprehensif. Yang kedua, ada pelaksanaan, penerapan rencana dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, pemantauan, evaluasi dan penyesuaian proses secara berkelanjutan. Slide yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada rekrutmen, menarik dan memperkerjakan talenta terbaik. Yang kedua, ada pelatihan, mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang ketiga, ada retensi, mempertahankan karyawan yang kompeten dan termotivasi. Yang keempat, ada kinerja, mengevaluasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Slide yang keenam, tata kelola dan pengambilan keputusan. Struktur tata kelola yaitu memastikan akuntabilitas dan transparansi. Proses pengambilan keputusan yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Manajemen risiko, mengidentifikasi dan memitigasi risiko bisnis. Slide yang ketujuh yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kekuatan organisasi, tim manajemen yang berpengalaman dan proses operasional yang efisien. Risiko dan tantangan, perlunya memperkuat struktur tata kelola dan manajemen sumber daya manusia. Rekomendasinya yaitu implementasi rencana pengembangan organisasi untuk memaksimalkan potensi bisnis. Slide yang ke-8, terima kasih. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek manajemen dan organisasi dalam studi kelayakan bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.